Dia punya jenggot yang sangat tebal, seperti orang daerah Timur Tengah lah gitu, Mang. Orang Arab itu ya? Orang Arab, Mang. Ada di mana posisinya? Di sebelah kameramen. Subhanallah. Itu di sebelah si AA soalnya tuh. Tadi lo. Kalau di belakangnya Mas Sandi ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Jadi dia itu mengganggu kita itu, kita arah depan di arah depan itu, pada depan seolah-olah gitu. Sering seperti itu ya? Kalau seumpamanya pesugihannya nggak diterima, ya ini kekebalan. Sudah pernah dibuktikan belum? Pernah. Apa tuh? Berkelahi. Jadi kalau kita bawa ini rasanya subhanallah datang lagi kan. Yang nih gawat dikit yang nih lah. Perjalanan malam seorang sopir truk pasir seringkali mendapatkan gangguan mistis dari makhluk goib penunggu wilayah yang dilewati. Di suatu malam ketika sedang mengantarkan muatan, datanglah sesosok kakek tua yang menawarkan pesugihan sembari memberikan batu badar besi yang dapat memberikan kekebalan. Namun ternyata kepemilikan batu tersebut malah membawa petaka karena sosok itu selalu hadir dan mengganggu kehidupan dari Mas Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Mang Ei dan tim kembali mengantarkan sebuah kisah nyata. Ini kisahnya terjadi di tahun 2002 ya. 2002. Dan akan dikisahkan oleh Mas Sandi. Mas Sandi, apa kabar? Baik. Mas Sandi, terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Sudah subscribe MM? Sudah. Sekitar berapa bulan? 3 tahun. Oh, udah 3 tahun ya? Iya. Oke, berarti dari awal MM. Dari awal MM. Oke, dan kisahnya malam ini ketemu dengan atau ditawari pesugihan ya ketika menjadi supir truk. Supir truk. Itu drum truk atau truk biasa? Dam truk. Drum truk ya. Truk pasir berarti. Truk pasir. Kejadiannya di mana itu? Di daerah Majalengka, Mang Ei. Di daerah Majalengka ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, sebelum mulai seperti biasa, jadi nggak bosan-bosan MM selalu memberikan hadiah dan kenang-kenangan untuk narasumber kita. Ya. Alhamdulillah saya dikasih baju. Ini lengan panjang, t-shirt dari MM ya. MM. Suka nggak nih? Alhamdulillah suka, Mang Ei. Oke, nanti dipakai ya. Sobat Malam Mencekam, ini kejadiannya tahun 2002. Jadi Mas Sandi benar-benar merasa ketakutan lah ya pada saat itu. Tapi juga sempat tergoda karena ditawarkan pesugihan. Seperti itu ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah kisah Mas Sandi. Jadi gini Mang Ei, pada waktu tahun 2002 kita jadi supir dump truck. Itu kita kerja di Bos Material. Bos Material ini punya mobil kisaran 20 unit. Cuma yang namanya realitas supir itu kan bermacam-macam, Mang Ei. Yang namanya kita kerja ada suka, ada duka, ada capek, ada nggak capek. Tapi yang lebih jelasnya sih kita banyak capeknya, Mang. Tapi sudah kewajiban kan ya? Sudah kewajiban tanggung jawab seorang supir gitu, Mang. Nah pada waktu tahun 2002 itu si bos kita ini mempunyai proyek di wilayah Cirebon. Nah pada waktu bos kita punya proyek, ternyata mobil semuanya waktu punya proyek di Cirebon itu jalan semua, Mang. Pada waktu jalan ternyata yang sering jalan itu hanya kita, Mang. Narik ke Majalengka, bongkar ke Cirebon, setiap hari gitu aja, Mang.
Jadi saya ini saking semangatnya kerja sampai dipercaya sama bos, setiap hari narik dari jarak Majalengka ke Cirebon, Cirebon Majalengka itu sehari saya itu dapat 4 rit. Itu kalau tidak ada kendala di jalan atau tidak ada antrian. Tapi kalau seburuk-buruknya saya narik dapat 2 rit lah Mang. Jadi kalau dikalkulasikan sama kita 50.000 dikali 4 udah 200. Tapi itu kalau lagi mulus Mang. Jadi kalau 2 rit dikalikan 50 berarti 100. Ya cukup sih untuk nafkahin keluarga kita. Jadi kalau narik lokasi ke Majalengka itu Mang itu kerjanya 24 jam. Jadi lokasi itu buka setiap harinya 24 jam. Jadi nggak siang nggak malam. Makanya saya suka disuruh sama bos saya ini untuk narik jam malam. Pernah kejadian suatu hari kalau nggak salah itu waktu malam Jumat. Malam Jumat itu saya narik. Biasanya kalau malam Jumat pasti libur. Karena si bos tahulah sendiri orang Cirebon ada yang namanya manakiban atau bertawasul gitu kan Mang Ai. Tapi pada waktu malam Jumat itu saya disuruh sama si bos suruh berangkat narik pasir ke arah Majalengka. Ternyata Mang Ai, pada waktu kita narik ke Majalengka, itu kan narik tuh melewatin sebuah kali. Nah, yang saya tahu kali itu kalau posisi malam, itu kan tidak ada orang sama sekali Mang Ai. Kali apa itu namanya? Kali Cijure. Makanya kita nujunya ke galian pasir Cijure. Nah, pas kejadian mau nyampe kali, saya itu melihat ada sosok anak 3 yang lagi mandi-mandian di sungai. Padahal malam ya? Padahal malam. Makanya kita disitulah tanda tanya. Tapi setelah mobil kita melewatin sungai tersebut, kan di mobil itu kan ada kaca spion Mang Ai. Saya lihat dari kaca spion, nggak ada. Makanya kita kaget. Loh, tadi kan ada orang. Ada anak kecil yang lagi mandi di sungai. Ternyata saya lihat dari kaca spion tidak ada sama sekali. Makanya saya kaget. Nah, ternyata saya pas naik dari sungai tersebut kan jalannya kan agak nanjak. Nanjak sekitar antara 3 meter sampai 4 meter jalan nanjak. Itu kita Mang Ai, cut dulu. Kayaknya ada yang datang Mang Ai. Subhanallah. Cut dulu Mang Ai. Allah. Ada kemunculan kedatangan makhluk? Iya Mang Ai. Jadi Mas Sandi ini emang bisa melihat atau merasakan makhluk-makhluk gaibnya? Merasakan Mang Ai. Kenapa? Ada hubungan dengan kisah ini? Karena cerita kita itu nyata real. Pengalaman saya itu pada waktu itu Mang. Makanya makhluk yang akan diceritakan sama kita sekarang itu seolah-olah nyamperin ke kita. Nggak terima atau bagaimana? Ya kalau bahasa tidak terima enggak Mang Ai. Cuma dia selalu kayak mengganggu gitu. Kayak mengganggu gimana gitu. Perasaan kita jadi takut. Takut yang sangat luar biasa gitu Mang Ai. Masih bisa lanjutkan nggak? Sebentar Mang Ai. Saya izin dulu Mang Ai ya. Bismillah. Oke. Bisa. Allah. Seperti apa wujudnya? Tinggi besar. Pakai jubah berwarna hitam. Dia punya jenggot yang sangat tebal.
seperti orang daerah Timur Tengah lah gitu Mang. Orang Arab itu ya? Orang Arab Mang. Ada di mana posisinya? Di sebelah kameramen. Dekat saya sini ya? Iya. Dia hanya menatap saja? Menatap seolah-olah dia itu mengganggu kita. Iseng. Sebentar, sana. Sobat MM, mohon maaf, ini ada interaksi dari makhluk yang coba menggoda Mas Sandi. Subhanallah. Itu di sebelah si AA soalnya tuh. Tadi dulu Kalau di belakangnya Mas Sandi ada nggak? tidak ada. Nggak ada. Jadi dia itu mengganggu kita itu, kita arah depan di arah depan itu, pada depan seolah-olah gitu. Sering seperti itu ya? Atau ini saja? Jadi kalau kita menceritakan pengalaman itu dia pasti sering datang. Apalagi kalau malam Jumat, Mang. Malam Jumat menceritakan? Setiap malam Jumat itu selalu dia menawarin bantuan ke kita dengan kekayaan sama kita, sama saya. Sampai hari ini? Sampai hari ini, Mang. Makanya kita yang akan diceritakan real dari pengalaman saya bertemu kakek yang berjubah hitam itu, yang mempunyai jenggot tebal seperti orang Timur Tengah lah. Itu sampai sekarang saya selalu melihatnya, Mang. Ini yang ditemukan di kali itu? Iya. Apa tadi nama sungainya? Cijure. Cijurei ya? Iya. Ini sama seperti yang datang ini? Sama. Padahal itu waktunya kan tahun 2002 sampai sekarang dia selalu mengganggu kita kalau kita mau bercerita masalah pesugihan tersebut. Oke. Gimana, bisa dilanjutkan? Atau mau istirahat dulu? Istirahat dulu. Istirahat dulu. Butuh berapa menit? 10 menit. 10 menit. Oke, cut dulu ya. Karena ini kita nggak bisa lanjut tadi syutingnya. Mas Andi kan bilang terlalu banyak gangguan, kuat dorongannya. Ada energi. Jadi saya juga kurang paham, katanya siapa abahnya datang gitu ya, kakek-kakek itu datang seperti mengganggu lah. Menurut Mas Andi tadi bilang ini akibat tidak melakukan perjanjian tadi ya, tidak diteruskan Betul, perjanjiannya. Itu betul ya? Betul. Emang dulunya dia ngomong apa? Jadi si kakek itu datang bawa anak kecil. Sambil bawa anak kecil nawarin ke saya, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau sukses, minimalnya kayak bos kamu yang mobilnya 20 unit, kamu tinggal suruh anak kecil ini dengan 3 syarat yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan. Apa syaratnya itu? Yang pertama, syaratnya itu kita harus mandi di sungai. Saya harus mandi di sungai Cijurei. Yang kedua, syaratnya kita harus memberi sesajen yang berbentuk ayam. Cemani. Kalau kata orang Jawa, orang ayam cemani gitu. Hitam gitu. Terus satu lagi? Yang satu lagi, kalau setiap malam Jumat Kliwon itu kita harus berada di tempat kosong. Intinya saya sendirian. Untuk pertemuan dengan si anak kecil itu yang dibawa sama kakek-kakek. Itu sempat dilakukan atau belum? Belum. Makanya setiap saya akan menceritakan si kakek tersebut datang.
Begitu. Waktu gagalnya itu, cara nolaknya gimana Mas Andi? Kan dia nawarin kekayaan si kakek. Betul. Mas Andi nolaknya seperti apa? Nolaknya yang pertama saya itu ingat dengan anak istri. Yang kedua saya panggil guru saya. Disitulah mulai si kakek tersebut takut dengan guru kita. Si Guru kakek saya. sudah nunjukin uangnya. Jangankan uang, berlian pun ditunjukin. Dalam keadaan kelihatan saya nyata. Tumpukan uang. Tumpukan uang, tumpukan berlian. Cuma yang anehnya itu bagi saya kalau uang dari bank itu kan pasti segel label bank lah Ya. gitu, Mang. Tapi itu mah dibuntel, dibunderin, tapi diikat sama benang orang yang buat bahan bangunan aja. Jadi setiap satu gepok lah kalau dari bank mah dibunderin, dilipat bunder gitu seperti gini, dibuletin, tapi dia itu diikat pakai benang. Iya. Si uangnya tersebut yang saya alami gitu. Makanya saya tolak gitu. Nah, begitu ditolak, akhirnya ya udah kalau kamu nggak mau kaya, saya kasih nih buat keselamatan. Ternyata batu ini yang dikasih. Coba dikeluarin dulu Mas Andi batunya. Oh, ini khasiatnya apa ini? Kalau yang saya pernah ini buat keselamatan, yang paling utama buat keselamatan, yang paling dominan itu kalau konon orang cerita kekebalan. Kekebalan. Tapi saya Udah bisa dibuktiin. kalau buat kekebalan saya pernah satu kali di depan istri, tapi semenjak itu istri saya melarang sampai sekarang. Tidak boleh diuji coba. Kalau Angnai bisa membuktikan silahkan. Ini mengandung magnet ya kalau Mengandung saya lihat. magnet, Coba kan? bisa diuji lagi nggak? Coba biar gini ya, untuk membuktikan ada korek api yang ini enggak, yang integres, Kayu. yang kayu ada enggak? Nah ini saya lihat tadi, coba bagaimana sambil nunggu korek. Ini nempel ya? Gimana tadi? Bisa bergerak. Begini, benar. Nah, Ini badar namanya, badar besi. itu batu padahal Ini ya. batu. Ini karena mengandung unsur magnet, jadi punya daya tarik sama ketika ditemu musuhnya, ya akhirnya berlawanan seperti ini. Seperti magnet. Iya, magnet. Ini nempel. Ketemu. Ini ngeganggu nggak ke Mas Andi kehidupan sehari-hari? Mengganggu. Apa? Guys, kalau saya lagi ketemu pusing di kehidupan di alam dunia itulah. Itu si kakek itu datang nawarin, selalu nawarin sampai sekarang. Jadi Tapi harus saya tolak terus, Mang. harus jadi gitu ya, perjanjiannya harus jadi gitu. Harus deal. Deal. Si kakek tua tersebut ngasih saya batu, saya terima karena si kakek tersebut untuk keselamatan awalnya kan. Munculnya kayak gimana, Mas? Langsung seperti kayak kita sama Angnai, nih Angnai batunya. Di lokasi galian pasir di daerah Majalengka, Cijurei. Nah, ini kok setelah ada Angnai bisa bercerita lancar ini. Kenapa? Ya kemungkinan Angnai punya sesuatu, saya Jadi nggak tahu. mau mendekat kakeknya. Oke, sekarang kita ke Angnai nih. Iya. Ini kenapa Angnai kok sampai bisa kayak gini nih? Iya, sebenarnya sih intinya Perjanjian yang gagal, Iya, ya? perjanjiannya gagal. Cuman intinya si kakek tersebut pengen menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya, bahwa dia emang ada, dan intinya pengen menawarkan sesuatu yang menjanjikan, intinya untuk jadikan budak lah makanya.
ketika ada si pasien yang sengaja dengan keadapan lilitan kehidupan yang betul-betul porak-poranda ingin cepat kaya cara instannya, si kakek tersebut bisa melakukan hal yang di luar nalar. Tadi dicerita waktu berkisah seperti nggak boleh ya, makanya itulah terjadi interaksi. Makanya Anglai sendiri untuk membuktikan kenapa si kakek tersebut mengganggu acara yang sedang syuting tadi, makanya Anglai sengaja pengen undang apa keinginannya. Oh bisa Anglai ya. Tadi insya Allah Anglai coba ya. Mungkin karena sekarang mediatornya nggak ada ya, biar Anglai sendiri yang jadi masuk ke Anglai. Ini nggak bahaya? Nggak bahaya. Anglai sendiri yang jadi moderatornya, biar Anglai panggil, terserah Mai yang bertanya ya. Nggak apa-apa gitu ya. Silakan Anglai. Mau mulainya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi bahaya ya. Insya Allah nggak apa-apa. Aman aja. Kopinya mau dibuka nggak? Nggak usah. Iya. Dijaga mah bisa ini mah. Apa kacau? Meng, korek meng. Minum meng. Kuat. Ya, makasih. Anglai capek kayaknya lihatnya. Keringetan badan. Berat ya Anglai? Nah, saya bos. Anglai sadar nggak tadi? Ya sadar, soalnya masih kontrol lagi, Ya. masih kontrol. Saya yang jadi nangis Mang kalau nginget cerita itu. Jadi tadi penuturannya katanya Mas Andi karena berhati bersih, jadi terus digoda gitu, menguji iman kalau saya tangkapnya. Iya mungkin dia hanya sekedar ingin supaya dia lebih ke hati-hatian. Ya. Istilahnya ente jangan mudah tergoda dengan bujuk rayu. Tapi ada kontradiksi, maksudnya ada berlawanan, dia mau ngasih pesugihan tapi mau menguji, jadi ada gimana ya gitu ya. Jadi intinya sih mereka ingin ngasih hadiah sesuatu lah. Intinya kalau mau sih cuma-cuma ini. Kalau mau mah. Cuma mungkin Mas Andi bilangnya jadi pesugihan gitu ya. Jadi Iya, jadi dia sedikit sebenarnya sih bukan pesugihan. Iya, bukan pesugihan. Ada Gitu. karena ini sih karena rasa sukanya dari si Aki tersebut. Karena kan udah dibantu ini ngasih hadiah kan iya. dari batu itu, mungkin gitu ya Mas Andi ya. Ya, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Jadi kisah yang tadi Mas Andi ini seorang driver ya, dump truck, mendapatkan kejadian bertemu dengan kakek yang tadi dan diceritakan kepada sobat semua, tapi tidak berhasil. Mudah-mudahan dari kisah ini sobat semua bisa ambil hikmahnya dan sudah tahu jalan ceritanya seperti itu. Jadi video kali ini mungkin agak berbeda. Ini langsung kita rekam tanpa rekayasa. Jadi kalau ada yang bilang setting itu gimana tuh? Nah itu Iya, itu mah tergantung presisi. terserah saja lah itu mah ya. Kita hanya Ini yang terjadi ini gitu kita kan. mengabarkan apa adanya ya, Anglai ya. Iya. Ini yang terjadi. Mas Andi sudah lumayan enak. Ya coba saya mengingatnya nangis. Ada pesan mungkin untuk sobat-sobat MM? Momen yang nangisnya apa, maksudnya yang bikin sedih itu apa Mas Andi? Karena si kakak itu selalu datang sama saya. Apalagi kalau saya di dalam kehidupan kita lagi ketemu kesulitan, pasti datang. Cuma
si kakek ini seolah-olah tidak mau diceritakan. Makanya dia seolah-olah menghalangi ya. Untuk saat sekarang Mas Andi gimana usahanya? Lancar-lancar aja? Dulu kita usahanya naik, Mang di bisnis ayam kan. Karena tawaran si kakek ini tidak diterima sama saya, akhirnya usaha itu bangkrut total. Sampai sekarang ya saya usaha kecil-kecilan yang naik. Tapi cukup untuk hidupin Rumah keluarga. tangga ya, Cukup. untuk kehidupan makan sehari-hari. Kalau untuk kehidupan jajan anak sekolah apa ya, alhamdulillah cukup. Ya. Tapi nggak ingin melanjutkan perjanjian dengan kakek tadi? Tidak mah, Nggak tidak mau. bakal. Sebab saya dipesenin Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Sebab saya dipesenin, walaupun kata si kakek tidak Ada tumbal? ada tumbal, tapi saya yakin diri kita nanti pulang ke akhirat ngikut si kakek itu. Ada timbal balik gitu. Ada timbal balik ke diri kitanya langsung, walaupun nggak pakai tumbal orang lain. Ada efek tetap di diri kita. Semaksimalnya nanti kita pulang ke akhirat itu ngikut sama si kakek. Ya. Ini gimana kalau ada sobat yang pengen coba ke tempat Cijurai? Makanya saya saranin, kalau supir mau berangkat narik pasir ke galian Cijurai itu harus jiwa yang tenang, berdoa dulu sambil izin ke penunggu lokasi Cijurai tersebut. Berarti waktu itu Mas Andi lupa baca doa atau gimana? Tidak. Nggak baca doa? Enggak. Lagi pikiran kosong? Karena saya ini dari awal, dari mulai kali itu udah menemui keanehan saya ini. Makanya kita kaget di situ. Ya. Oke. Ini bukti real yang dikasih sama si kakek. Batu ini ya. Iya. Menurut Angnay, untuk sobat-sobat MM, pesannya apa Angnay? Ya, buat secara pribadi yang namanya buat teman-teman, buat saudara-saudaraku semua muslimat sekalian ya, alangkah lebih baiknya ya berusaha untuk tetap optimis pada diri kita sendiri, yakin pada diri kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah apa yang kita kerjakan akan menjadi nilai berkah yang sangat luar biasa. Makanya alangkah lebih baiknya kita cari uang dengan hal yang real saja, dengan hasil keringat kita sendiri lah. Alangkah lebih baiknya kalau kita cari uang dengan hasil jerih payah kita sendiri. Itu yang baik. Jangan minta bantuan jin ya. Iya, tidak ada embel-embel ke bangsa-bangsa ya halusan kan. Makanya Anay klarifikasi sebenarnya sekalian ini makanya untuk video-video Anay yang lalu ya, alangkah lebih baiknya jadikan tontonan dan tuntunan ya, sebagai ikhtibar buat kita bahwa hal yang seperti itu sebenarnya sih mengandung resiko semua. Kalau kita melakukan hal yang di luar jangkauan akal kita, ya insya Allah resikonya, efeknya ada pada diri kita. Apa yang kita lakukan, dari apa yang kita hasilkan untuk meraih kekayaan tersebut, insya Allah tidak akan jadi berkah. Kalau usahanya kita lari ke pesugihan tersebut, makanya Anay sarankan alangkah lebih baiknya jangan lari ke sana. Jadi kisah Angnay itu contoh ya, Iya, contoh untuk pelajaran. Untuk pelajaran ikhtibar kita. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan ya. Hanya Anay sendiri ketika tahu hal tersebut ya sekedar ingin tahu, oh ternyata begini. Makanya Anay sendiri ketika dapatkan uang tersebut itu apa Anay jadi kebanggaan? Tidak. Dan bukannya Anay sendiri itu temen untuk diajak kesesatan sama Anay, enggak. Anay enggak mungkin Anay menjerumuskan teman Anay sendiri. Iya, enggak mungkin. Secara pribadi ya Anay ingin teman Anay juga selamat sampai dunia, sampai akhir. Kisah Nyai Dasima tuh yang slot itu slot slot gara-gara yang judi online itu emang kisah real nyata temen Anay sendiri.
memang ngadu sama Anai. Ya, ini nggak mungkin secara pribadi Anai nyesatkan teman Anai sendiri. Iya, cuma di komen kan ramai. Iya, itu nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Iya, ya. iya, itu kan nggak apa-apa Kak. Makanya Anai sendiri secara pribadi Anai klarifikasi, bukannya Anai sebagai marketingnya Dajjal atau si Anai sebagai biang keladi dari macam kepada juga kepada kesesatan ya enggak. Makanya kalau belum tahu Anai ya makanya kenal dulu sama Anai ya. Anai siapa? Datang ke rumah ya. Biar Anai sendiri yang ngomong. Nggak mungkin secara pribadi Anai akan menjerumuskan teman Anai sendiri jangan gitu. lewat WA gitu. Iya, jangan lewat WA. Datang aja ke rumah. Anai kan ada rumah. Kalau pengen tanya-tanya nomor teleponnya untuk itikat baik, untuk silaturahmi ke Anai persilakan, ada sama Bang Ei juga. Iya, Mai ya, siap ya. Untuk silaturahmi dan untuk berbincang-bincang, untuk bertukar pikiran, untuk menambah wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan datang ke rumah. Saya terima baik dari mana saja, baik-baik. 24 jam. Amin. Nah, Iya. Sobat Malam Mencekam, mungkin itu ya yang kita bisa sampaikan dari video ini. Jadi tidak seperti biasanya bercerita di depan kamera di studio ya. Ini kita dalam keadaan harus santai. Ternyata memang tidak bisa dilanjutkan kisahnya. Iya, sandinya sendiri. Tadi di atas juga kan gangguannya Luar biasa waktu di atas juga. Waktu pas Berapa kali Anai kita masuk juga udah ngerasakan berhenti, kan? energi yang sangat luar biasa. Terus audio tadi sempat mati lagi berapa menit. Banyak gangguan lah pokoknya. Iya, banyak. Makanya alangkah lebih baiknya udah podcast seperti ini. Iya. Kita bincang-bincang. Terpaksa seperti ini ya. Iya, Di akhirnya ruang tamu ini. di ruang tamu. Tapi enggak apa-apa. Makanya buat temen-temen yang penting semangat. Jangan lupa like dan subscribe, dukung terus channel ini Mak. Boy, luar biasa. Terima kasih Mak Anai. Iya, siap. Mas Sandi, mudah-mudahan cepat bangkit kembalinya usahanya. Amin. Maju kembali. Iya, Mai, pesan Anai untuk kali ini, Anai akan doa biar teman-teman semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik secara sehatnya, baik lahir batinnya, Mai, tetap dalam keimanan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga dan dilindungi. Baik siapa saja. Ya. Baik non muslim, baik muslimnya sendiri, muslimin muslimat, Anai lebih I love you. Kita berdoa, kita mohon sama Allah agar kita diberkahi, dan tidak lupa pula kita akan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW ini. Ya. Biar channelnya Mak Ei juga semakin ya menjadikan sumber inspirasi kehidupan kita, bukan jadi momok yang menakutkan Mak Ei ya. Bukan sekedar kita kisah-kisah mistis, akhirnya kita ini ada pesan-pesan moralnya juga, ada religiusnya juga Mak Ei. Ya. Iya. Mangga, silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati wa mauti qariqab subhanahu wa ta'ala ila hadrati Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihim sya'alillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdul jalali yaqul rahman wan nuril awhar wa sirril lail akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu latifu bi badi yarjuku man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديني وعافية في الجسد وجادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند انفرادا بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
buat rekan-rekan semua, semoga selalu sehat walafiat. Semoga selalu Allah berikan pelindungan yang sangat luar biasa, diberikan kemudahan untuk meraih rezeki dan kesuksesan. Salam sehat dari Angnay dan dari tim MM Malam Mencekam. Terus dukung, jangan lupa like and subscribe. Amin. Ya, Sobat MM, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih sama si kakek. Batu dari Cibirai. Apa? Kakek bilang apa? Untuk apa? Kalau seumpamanya pesugihannya nggak diterima, ya ini kekebalan. Sudah pernah dibuktikan belum? Pernah. Apa tuh? Berkelahi. Jadi kalau kita bawa ini rasanya subhanallah, subhanallah, datang lagi kan. Yang nih gawat dikit yang nih lah. Dibawa dulu sana karena Tapi awal waktu panas temen. Awas kadang panas buat ke panas ku interaksi lanjut. Gitu Pak. Panas pisan. mana coba? Beneran panas? Coba. Ini ada angetnya. Ada anget, serius. Ini ya.